Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, silakan masuk. Ya Pak. Ya, silakan duduk. Waduh, dengan siapa saya berbicara? Dengan Dendi Pak. Oh, Dendi. Dendi dari mana ini? Saya kebetulan habis pulang kerja Pak. Mana perjalanan tadi? Pulang kerja? Nah, alhamdulillah sih Pak, pulang kerja karena sore Pak ya, jadi macet Pak. Wajar lah namanya perkotaannya, jadi agak sedikit padat. Ada. Nampaknya lelah sekali hari ini. Iya Pak, aduh luar biasa dengan kerjaan. Ada kenapa ini dengan pekerjaan? Jadi ini Pak, saya kan kerja kebetulan di satu instansi Pak ya. Memang dari saya juga termasuk karyawan honorer Pak. Tapi entah kenapa kerjaan yang saya jalani kayaknya melebihi kapasitas saya Pak. Oh, seperti itu. Baik, Pak Dendi, mungkin biar lebih akrab saya panggil Mas saja kali ya, Mas Dendi. Tentu dengan datang ke sini ada tujuan yang ingin disampaikan. Saya harap nanti Mas Dendi bisa dengan sukarela menceritakan lebih detail seperti apa permasalahan yang dialami oleh Mas Dendi sendiri. Tentu selain dengan kesukarelaan itu, Mas Dendi bisa lebih jujur, bisa lebih terbuka dengan saya supaya saya juga bisa memahami seperti apa yang sedang dirasakan. Dari kejujuran dan kesukarelaan Mas Dendi tentu agak sedikit berat untuk dilakukan ya. Iya. Karena mungkin Mas Dendi belum begitu kenal dengan saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Mas Faisal Adi Gunawan, bisa dipanggil Pak Faisal saja, selaku konselor di sini yang nanti akan membantu bertanggung jawab dalam proses konseling nanti. Tentu didasari dengan kesukarelaan tadi yang saya bilang tadi, dan keterbukaan. Saya harap Mas Dendi bisa lakukan itu. Saya akan memegang amanat itu tentu sebagai bentuk rahasia saya dan Mas Dendi. Saya tidak akan membeberkan permasalahan Mas Dendi di manapun tempatnya. Di dasar itu akan timbul rasa percaya dan rasa yakin. Sebelumnya, apa Mas Dendi sudah siap dan yakin merasa percaya oleh saya sebagai konselor untuk mendengarkan apa yang sedang dikeluhkan, atau merasa belum siap? Dengan pembicaraan ini saya yakin Pak. Saya yakin ya. Melakukan sesi konseling. Oke, baik. Berarti Mas Dendi sudah merasa yakin dengan saya. Di awal Mas Dendi bilang sepertinya ada sedikit tekanan dalam pekerjaan mengenai honor, dan sepertinya saya kurang jelas. Mungkin Mas Dendi bisa menceritakan lagi seperti apa yang sebenarnya dirasakan. Ya Pak, jadi gini, saya itu kan pekerja honorer Pak. Ya. Nah, entah kenapa belakangan ini banyak tugas-tugas yang harus saya kerjakan di luar tanggung jawab saya Pak. Bahkan ketika seharusnya jam pulang saya ini menjadi lembur Pak. Jadi kerjaan teman saya yang seharusnya dia kerjakan menjadi tugas saya juga. Jadi bertambahlah kerjaan saya. Tetapi secara dari honorernya, maaf ya Pak ya, jujur aja, dari gajinya sama rata Pak. Sedangkan saya lebih banyak kerja dulu. Mungkin itu sih Pak yang menjadi beban buat saya. Kenapa sih kerjaan orang ditanggung oleh saya, sedangkan orang lain pun punya tanggung jawabnya masing-masing kan gitu ya Pak ya. Iya. Jadi berat Pak saya Pak, kadang-kadang lelah juga gitu.
Mas Dendi, saya bisa rasakan apa rasanya mendapatkan dan itu yang mungkin ya tidak seperti merasa tidak semangat, merasa lelah seperti itu ya. Saya ikut merasakan apa yang dirasakan Mas Dendi, tapi justru dengan itu saya merasa salut dengan Mas Dendi. Mas Dendi masih bisa melakukan hal yang terbaik untuk pekerjaan yang sedang dijalaninya. Saya salut saya. Ya Pak, semangat juga Pak ya. Saya jadi semangat juga nih Bapak bisa ngomong seperti itu. Jadi saya tanyakan Bapak tuh memperhatikan saya, mendengarkan saya. Jadi saya bisa lebih bahasa. Mungkin dengan bisa setelah bercerita sedikit bagaimana sekarang, apakah masih ada yang mengganjali perasaan Mas Dendi atau mungkin justru ada hal beda dari sesuatu yang dia. Sekarang saya merasa lebih pede aja Pak, percaya dengan ini. Terus kalau dengan bijak sekali mendengarkan cerita saya merasa lebih semangat kembali, dan juga dan juga termotivasi juga. Baik, sebelumnya saya boleh mengetahui setelah berapa lama menghonor? Saya menghonor udah 2 tahun. 2 tahun ya, berarti cukup lama ya. Sebenarnya gini Mas Dendi, kita terkadang merasa pikiran kita merasa memikirkan hal-hal yang sifatnya iri dengan orang lain. Padahal sebenarnya dari pekerjaan itu bisa diambil manfaatnya. Tentu dengan hal seperti itu kan Mas Dendi punya keahlian lebih daripada teman-teman yang lain. Ini sebagai bentuk perubahan pola pikir Mas Dendi, bahwa Mas Dendi jangan berpikiran mungkin ya, atau mendapat suatu job lebih, mungkin bisa berpikiran bahwa Mas Dendi bisa mendapat pengalaman lebih, mendapat ilmu lebih. Ini hanya sebagai bentuk motivasi aja untuk Mas Dendi, bahwa Mas Dendi bisa lebih baik dari yang lain. Bagaimana menurut Mas Dendi itu? Nah, benar sih Pak. Jadi memang jadi saya merasa percaya diri Pak. Yang pertama percaya diri, yang kedua bisa motivasi diri, harus semangat ya. Makanya saya bingung Pak, kadang-kadang mau cerita ke siapa gitu. Jadi dipendam, akhirnya saya memberanikan diri untuk ada konseling gitu, supaya hati saya itu lega. Baik, jadi kan tadi Mas Dendi merasa memendam perasaan Mas Dendi, dia merasa tidak adil, bingung mau cerita dengan siapa, merasa terbebani jadinya, merasa jadi lelah sendiri, jadi nggak semangat sendiri, kerja jadi yang merasa ini sebuah ibaratnya beban gitu ya. Jadi jalan-jalan cerita yang tadi Mas Dendi ceritakan, nampaknya ada yang perlu diperbaiki dari diri Mas Dendi. Yang tadi saya bilang, untuk memotivasi diri sendiri mungkin dengan menambahnya
pekerjaan itu dijadikan ilmu, bahwa pengalaman itu lebih baik. Mungkin di suatu saat nanti dengan pengalaman yang Mas Dendi miliki akan ada dampak baiknya ke depannya, seperti itu ya. Jadi nampaknya emang dalam ceritanya Mas Dendi penuh dengan kebingungan, Iya Pak. harus bercerita dengan siapa gitu ya. Bagaimana sekarang kayaknya? Sekarang dengan saya meluapkan kegelisahan saya, terus kebingungan saya, sekarang saya agak lebih lega. Oh, jadi kedepannya seperti apa kira-kira perilaku atau tindakan Mas Dendi yang dengan pekerjaan double itu? Mungkin untuk kedepannya saya harus lebih semangat lagi, lebih ikhlas kembali, dan bisa pekerjaan yang memang saya bisa menjadi pembelajaran untuk saya, dijadikan ilmu buat saya. Jadi dari datang tadi di awal proses konseling dengan peristiwa yang di awal, yang lalu, yang sudah pernah berlalu, dilalui dengan Mas Dendi, dan dilaksanakan proses konseling, sekarang kira-kira dengan peristiwa yang terjadi sekarang, dengan gambaran yang tadi dimotivasi, ada penyesalan nggak? Atau mungkin justru merasa bangga dengan memilih double job, merasa lebih punya ilmu? Karena kan harus ada perbedaan nih antara kejadian masa lalu dengan kejadian setelah proses konseling. Apa yang bisa diambil dari itu semua? Ini jadi sebenarnya jadi lebih apa ya, merasa lebih alhamdulillah dengan adanya seperti itu, saya merubah pemikiran saya bahwa pekerjaan yang mungkin ditambahkan oleh atasan saya mungkin suatu proses untuk mencapai keberhasilan saya. Semoga menjadikan motivasi untuk diri saya, tidak hanya menjadi seorang pekerja honorer, mungkin depannya akan menjadi lebih baik kembali. Nampaknya setelah melewati proses konseling dengan kejadian masa lalu dan yang sekarang, nampaknya pikiran dan perilaku Anda ada perubahan seperti itu ya, ada lebih baik gitu ya. Iya Pak. Tidak, di awal kan kayaknya menyesal, mempunyai atasan yang menyuruh double seperti itu. Kayaknya namanya sekarang pikiran dan perilaku Anda lebih enjoy, menerima dengan keadaan itu ya. Seperti itu. Berarti nggak ada penyesalan lagi, kayaknya itu malah bersyukur kali itu ya. Iya Pak, kayaknya sekarang lebih bersyukur Pak, dengan ada sesi konseling ini saya merasa pemikiran saya lebih luas kembali Pak. Oke. Terus tentunya dari awal tadi datang nampaknya fisik Mas Dendi lesu gitu, letih gitu. Di akhir menjelang dengan proses konseling ini nampaknya lebih ceria gitu ya. Iya benar Pak. Kayaknya ada semangat baru gitu. Semangat baru Pak, jadi motivasi baru buat diri saya sendiri sekarang Pak. Jadi fisik ini lebih tegar gitu ya. Lebih tegar sekarang, tetap semangat untuk menjalani pekerjaan sekarang. Jadi setelah melalui ini semua ada hikmah tentunya yang diambil ya. Kedepannya seperti apa? Apakah akan menyesal dengan perilaku atasannya seperti itu atau bagaimana yang akan Anda lakukan? Mungkin yang pertama mungkin saya akan merubah mindset saya dulu Pak, bahwa apa yang dilakukan oleh atasan saya mungkin memiliki tujuan tertentu untuk membuat saya lebih baik kembali Pak. Oke, semangat terus ya. Iya Pak, makasih banyak Pak. Mungkin setelah panjang kita berbicara, dengan akhirnya Mas Dendi bisa tersenyum, saya ikut bangga. Berarti dengan saya mendengarkan cerita Mas Dendi, nampaknya Mas Dendi terbantu dengan proses konseling ini gitu ya. Sangat terbantu Pak. Sangat terbantu, syukur sekali ya. Oke. Jadi bagaimana? Kayaknya
ada yang masih bisa mengganjal atau Sekarang sudah lega Pak, lega ya? udah lega, udah ceria kembali saya, jadinya tidak ada beban kembali Pak. Oke, terima kasih sebelumnya sudah mempercayakan saya sebagai konselor di sini untuk membantu. Terima kasih sekali ya, Anda sebagai konseling mampu menunjukkan sikap yang luar biasa menurut saya. Kedepannya semoga lebih baik lagi ya. Iya Pak. Mungkin itu aja yang bisa saya bantu, atau ada yang ditambahkan lagi. Saya rasa sudah Pak, sudah tidak ada beban kembali. Oke, semangat terus ya. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak Ya. atas waktunya Pak. Saya pamit ya Pak. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.